Shalom, Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, apa kabarnya? Tentu harapan saya semua tetap sehat-sehat selalu, tetap baik-baik saja. Amin ya saudara, Tuhan baik. Nah, sebentar kita juga bakal baca firman Tuhan, kita bakal belajar sesuatu. Nah, tapi sebelum kita kesana, mari kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu saudara. Mari kita berdoa, mari kita satukan hati. Warada basyikita maya rada maya. Oh, baik Tuhan, mari kita puji Tuhan kita. Mari kita sembah Dia. Ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang baik saudara. Ya rada basyikita maya. Ya rada basyikita. Ya rada basyikita. Ya rala ya rada ya rada ya rada. Ya rada rada ya rala ya rada basyikita. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus,
selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Waktumu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Jawab doa kami Kau yang pelihara kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Allah yang ajaib. Allah yang mendengar. Dan pasti ada jawaban yang Kau berikan pada setiap pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Berikanlah hamba-Mu hikmat untuk mengajar Bible study pada kali ini Tuhan. Berikan kata-kata yang baru, urapi lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu dari balik salib-Mu. Berkati yang mendengar, bukakan telinga, pikiran. Juga ada hati-hati yang boleh berubah ya Tuhan. Kami serahkan semuanya pada tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan Alkitab kita, saudara. Mari kita buka 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Cerita yang unik, saudara, simple, tapi bisa bawa makna yang luar biasa ke dalam kehidupan kita. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Kapak timbul mengapung. Ya, nanti saudara akan lihat mujizat yang gak lazim, yang saya percaya juga bisa dialami kita semua dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Kapak timbul mengapung. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Jadi udah gak cukup tempatnya. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapak ke dalam air, saudara. Lalu berteriaklah ia, "Wahai Tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemanakah jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Ya, ceritanya lumayan simpel, saudara. Mau bangun rumah, pergi ke sungai Yordan, tebang pohon. Pas tebang, mata kapaknya yang tajam besi yang di ujung kepalanya itu jatuh. Cilakanya lagi itu pinjaman lagi. Ya. Lalu Elisa potong kayu, dilempar ke tempat yang tenggelamnya di mana. Lalu kapak itu yang harusnya tenggelam malah mengapung ke atas. Mujizat terjadi. Nah, saudara, Elisa ya merupakan abdi Allah, representatifnya Tuhan. Apa yang kita bisa belajar dari sini, saudara? Ini perkara tebang pohon, perkara ngumpulin kayu, ngapain ngajak Elisa? Ya, sama kayak kita. Perkara ke kantor, rutinitas sehari-hari, betul? Perkara makan, perkara pergi ke mall, ya, ke rumah saudara, perkara-perkara sepele, saudara. Berapa banyak dari kita yang tidak melibatkan Tuhan dalam perkara kecil? Tuhan itu Tuhan yang hidup, saudara. Di dalam perkara sekecil apapun, Tuhan itu mau terlibat di dalam kehidupan. Saudara akan bisa melihat Tuhan yang hidup, saudara akan bisa merasakan mujizat-mujizat kecil, itu bisa terjadi. Ah, masa sih? Yes. Saya senang Elisa diajak, sengaja. Dan karena olehnya, maka mujizat terjadi di dalam hal tebang-tebang kayu. Di dalam hal kecelakaan sepele, saudara. Kecelakaannya nggak bikin hukuman terlalu gimana-gimana lah. Kepala kapak hilang ya mau gimana? Ya. Walaupun pada zamannya memang harga besi sedang mahal-mahalnya. Bangsa Israel hanya mampu masuk ke dalam bronze. Iron harganya sangat mahal, saudara. Ya mungkin harus bayar balik. Ya. Tapi lagi-lagi Tuhan mau kasih tahu kita, di dalam perkara kecil apapun bisa terjadi sesuatu yang nggak diduga, betul? Justru kalau kita cuman pergi ke kantor, tiap hari juga pergi ke kantor, tiap hari juga ngantor, ya udahlah, jalanin aja begitu.
Nah saudara, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Karena itu saya mau encourage kita semua untuk libatkan Tuhan dalam perkara-perkara kecil di dalam kehidupan. Saudara mau pergi ke kantor, Tuhan lindungilah hamba-Mu. Jadikan hamba-Mu berkat. Apa yang Tuhan mau saya lakukan hari ini? Libati Tuhan di dalam tindakan-tindakan keseharian kita. Maka saudara akan melihat Dia adalah Tuhan yang hidup. Amin saudara. Ya. Nah, kapak ini penting banget buat nabi-nabi ini karena dia minjem. Kalau punya sendiri ya udah. Tapi dia minjem, makanya reaksinya sampai waduh itu jatuh, itu pinjaman lagi, aduh cilaka dah. Gitu. Ini baru kapak saudara. Ya. Responnya bagus, reaksinya bagus. Ini barang pinjaman orang, gawat, kacau, aduh pusing, stres. Ya. Tapi saya mau ingetin lagi saudara dalam kehidupan. Bukan cuma kapak yang dipinjemin kepada kita. Tapi seluruh apa yang kita miliki sekarang. Bukankah itu pinjaman dari Tuhan? Apakah hanya perkara-perkara yang besar yang bisa bikin kita rugi? Yang bisa bikin kita cilaka? Yang baru kita khawatirkan? Hal-hal sepele pun itu pinjaman dari Tuhan. Semua dalam kehidupan kita itu titipan Tuhan. Karena itu janganlah kita sepelekan segala sesuatu, saudara. Tapi mari kita take care. Mari kita berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Berhati-hatilah, take care of your family, your work, your ministry, keuanganmu, saudara, rumahmu, mobilmu, semua. Take care semuanya. Karena itu titipan daripada Tuhan. Dan justru bagaimana Tuhan melihat kita, yaitu apakah kita setia dalam perkara-perkara kecil. Apakah kita take care perkara-perkara kecil. Tidak ada satupun di dunia ini yang milik kita. Semua ada milik Tuhan. Mari kita pelihara. Waktu Tuhan ciptakan Adam, Dia pinjemin Taman Eden. Peliharalah Taman Eden, rawatlah, work out the garden. Sehingga lebih daripada yang aku sudah buat. Apakah kita sama seperti orang yang nyimpen talenta? Kita gak berbuat apa-apa dengan apa yang dititipin Tuhan. Karena itu saudara, mari kita rajin untuk develop. Mari kita rajin untuk mengerjakan keluarga kita, pekerjaan kita, segala sesuatu yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Keuangan kita, Tuhan titipkan tubuh, Tuhan titipkan kesehatan. Mari kita jaga, mari kita tingkatkan kesehatan kita. Amin saudara, jangan sampai terjadi seperti kapak, cerita kapak ini saudara. Nah, mari kita lanjut baca. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya, ke tempat ini dan itu harus kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu. Sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali aja. Jadi Raja Israel diperingatin terus dalam permusuhan melawan Aram. Selalu selamat karena bantuan daripada Elisa. Nah, terjadi lalu ayat 11, lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah kamu dapat memberitahukan kepadaku siapa yang dari kita memihak kepada Raja Israel? Ini kayaknya ada bocor nih. Ya, ada spy. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Itu nabi harus dibunuh. Kalau enggak kita gak bakal menang perang. Lalu diberitahukan berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukannya kepada dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta tentara besar, yang besar saudara, buat nangkap seorang nabi. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar,
Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta dari sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Aduh, celakalah tuanku. Kita harus bagaimana? Apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Perhatikan baik-baik. Lalu berdoa Elisa. Doa apa? Minta hancurin musuh? No. Dia doa begini, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi ada kereta kuda berapi lagi. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibuatnyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukankah ini jalannya dan bukankah ini kotanya? Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat. Dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elia, tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Bisakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkanlah mereka pulang kepada tuan mereka." Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Seorang nabi mencegah masuknya lagi gerombolan-gerombolan alam. Luar biasa sekali, saudara. Kita akan belajar sesuatu di situ, tapi mari kita baca dulu sampai habis. Nah, tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpun seluruh tentaranya. Ia maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Terjadi inflasi karena bahan makanan sulit. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku akan menolong engkau? Dengan hasil pengirikan atau dengan hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berikanlah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anak-anakku laki-laki. Jadi kami memasak anak-anakku dan memakan dia." Saudara, terjadi kelaparan yang luar biasa sekali. Sehingga seorang ibu memakan anaknya sendiri. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, "Berilah anakmu supaya kita makan dia," maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat atas tubuhnya pada hari ini." Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulunya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah apabila suruhan itu datang. Segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?" Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi?" Nah, tentang kelaparan ini, saudara, itu nanti kita akan lanjut di pasal ke-7. Ya, tapi terjadi kelaparan yang sangat mengenaskan, saudara. Nah, tapi kita mau bahas, saudara, sedikit yang Tuhan mau ajarin kepada kita tentang bala tentaranya Tuhan, saudara. Saudara, saya mau beritahu bahwa bagi orang percaya, ya, bagi kepunyaannya Tuhan, di dalam setiap peperangan, di dalam setiap pertempuran,
Sesungguhnya musuh yang mengepung kau tidaklah lebih hebat dan tidaklah lebih banyak daripada tentara Tuhan yang mengepung kembali mereka. Amin, saudara. Saudara itu dilindungi. Saudara itu diproteksi. Cuman kita nggak bisa lihat aja. Tapi percayalah saudara, setiap musuh kita, setiap tantangan kita, Tuhan sudah memenangkannya. Dan ada bala tentara kereta Tuhan yang melindungi kita, saudara. God is always in control. Tuhan selalu pegang kendali. Saudara jangan takut. Dan saudara jangan khawatir akan apapun juga. Karena Tuhan selalu pegang yang namanya kendali. Kita diajarkan apa sama Elisa? Bukan doa langsung jalan pintas. Terus hancurin musuh, mujizat terjadi gitu. No. Tapi Elisa berdoa, bukain matanya bujangnya. Sehingga bujangnya memperoleh iman dan menjadi kuat. Itulah doa yang harus kita lakukan, saudara. Saat kita berada di dalam situasi pergumulan. Seringkali kita teriak-teriak, nangis, minta tolong, diberikan jalan keluar, beres semua, aman. Kita nggak usah berusaha lagi, kita udah kecapean, kita udah menderita. Selesain Tuhan mujizat. Ya kalau saudara bisa dapatkan itu, puji Tuhan, Tuhan berkehendak. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, apa yang saudara bisa lakukan? Berdoalah tiap hari. Mintalah iman yang baru kepada Tuhan. Sehingga saudara bisa beriman di tengah badai. Sehingga saudara bisa menjadi kuat dan menjadi pahlawan di tengah badai. Berdoalah, minta kepada Tuhan bukakan, singkapkan kebenaran dari pergumulan ini. Minta Tuhan bukakan makna pembelajaran apa yang harus saya dapatkan Tuhan dari masalah ini. Doalah setiap hari, mintalah dibangun imannya sama Tuhan. Sehingga saudara makin hari makin percaya dan bukan makin hari makin takut dan menjadi khawatir. Amin, saudara. That's the power of prayer. Ya, luar biasa firman Tuhan mengajarkan kita begitu banyak hal. Mari kita tutup mata kita, saudara. Tuhan, terima kasih buat firman ini, Tuhan. Kami belajar banyak untuk melibatkan Engkau di perkara kecil, di segala perkara dalam kehidupan kami. Untuk kami take care, cultivate, develop untuk segala sesuatu yang Kau titipkan kepada kami. Dan bagi kami semua yang mengalami pergumulan, hamba-Mu berkata, jangan takut dan khawatir. Kita merasa kita dikelilingi sama musuh, tapi sebenarnya musuhlah yang dikelilingi sama tentaranya Tuhan. Dan tentara Tuhan is for us and not against us. Karena itu berdoalah senantiasa, saudara, untuk meminta iman. Bapa, berikanlah kami iman bagi kami semua yang berada dalam pergumulan. Sehingga kami hari demi hari menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih kuat. Sehingga walaupun di luar sana ada badai, tapi badai itu tidak masuk sampai ke dalam hati nurani kami. Terima kasih Tuhan. Kami telah belajar banyak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami belajar, kami menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.